Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini bertemu lagi di mata pelajaran IPS untuk kelas 9 dengan materi interaksi antar ruang benua Asia dan benua-benua lainnya di dunia. Yang akan kita pelajari untuk pertemuan sekarang, kalian harus tahu letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Lalu harus mengetahui kondisi alam dan dinamika kependudukan di negara-negara di dunia. Dan terakhir adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Yang pertama, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Melihat dari luas wilayah benua-benua, yang paling besar adalah benua Asia, yaitu luas wilayahnya 44 juta kilometer persegi. Lalu yang kedua, yang terbesar adalah benua Amerika yang terdiri dari luas wilayahnya 42 juta kilometer persegi. Tolong dilihat juga letak astronot dari kelima benua tersebut. Lalu yang ketiga yaitu benua Afrika. Benua Afrika luas wilayahnya 30,29 juta kilometer persegi. Yang berikutnya adalah benua Eropa. Luas wilayahnya 10,35 juta kilometer persegi, dan yang paling kecil adalah benua Australia yang terdiri dari luas wilayah sebesar 8,9 juta kilometer persegi. Kondisi alam dan dinamika kependudukan di benua-benua di dunia. Yang pertama yaitu benua Asia. Benua Asia itu terdiri dari antara lain adalah Indonesia dan Korea, negara Indonesia dan negara Korea. Kondisi alamnya, daerah di Indonesia adalah daerah pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia. Terdapat juga beraneka ragam flora dan fauna yang beriklim tropis. Lalu kaya akan sumber daya alam seperti hutan, pertanian, dan perkebunan. Terdapat juga titik tertinggi di Halasen dan pegunungan Taebak di Korea Selatan. Lalu Korea Selatan juga memiliki hutan tropis di sepanjang pantai selatan dan Pulau Jeju. Iklim di Korea Selatan itu sedang dengan 4 musim, sama seperti di kita. Kondisi kependudukan, ini piramida penduduk benua Asia. Ya. Jumlah penduduk di benua Asia itu paling tinggi. Keragaman budaya penduduknya sangat tinggi, dan kegiatan ekonomi penduduknya didominasi sektor agraris dan industri. Lalu berikutnya kondisi alam dan dinamika kependudukan di benua Amerika. Benua Amerika ada Amerika Serikat, itu memiliki iklim sedang dengan 4 musim. Topografinya sangat beragam seperti pegunungan, dataran rendah, dan gletser. Lalu berikutnya ada negara Chile, negara terpanjang dan tersempit di dunia. Penampakan alamnya terkenal dengan gurun Atacama. 2/3 bagian utara Chile terletak di atas lempeng Nazca. Kondisi kependudukannya, kalau Amerika Utara didominasi oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat,
dan Kanada, laju pertumbuhan penduduknya rendah dan perkembangan teknologinya sangat maju. Kalau Amerika Selatan, kegiatan ekonomi penduduknya didominasi sektor agraris, dikenal sebagai wilayah Amerika Latin, dan kondisi perekonomiannya beberapa negara relatif kurang stabil. Lalu benua Afrika. Benua Afrika terkenal negara Mesir dan Nigeria. Kondisi alam di Mesir terletak di kawasan Afrika Utara. Sebagian besar berada di daerah subtropis cenderung kering, dilewati oleh aliran sungai Nil, dan terdapat pegunungan Sinai. Sebagian besar tertutup lapisan batuan gamping. Di Nigeria, beriklim tropis, terdapat penampakan berupa gurun pasir, padang rumput, gunung batu, dan rawa-rawa. Lalu terdapat sungai Niger. Kondisi kependudukannya, jumlah penduduk besar dengan tingkat pertumbuhan penduduk tinggi, persebaran penduduknya tidak merata, lalu banyak masalah penduduk berupa kesehatan, perekonomian, dan tingkat pendidikan yang cukup rendah. Lalu kondisi alam dan dinamika penduduk di benua Eropa. Benua Eropa ada di dalamnya itu ada negara Inggris sama Prancis. Kondisi alam di Inggris itu dipengaruhi arus laut panas yang sejuk dan basah atau Gulf Stream. Lalu daerah iklimnya subtropis, terletak di dangkalan Eropa sehingga menjadi pulau kontinental. Di Prancis, kondisi alamnya sebagian besar daratan di Prancis merupakan dataran rendah, lalu terdapat cekungan yang dikenal sebagai Masif Sentral. Lalu yang terakhir adalah benua Australia. Kondisi alamnya terdiri atas 3 zona, yaitu dataran rendah tengah, dataran tinggi timur, dan plato barat besar. Iklimnya tropis, subtropis, gurun, dan iklim laut sedang. Terdapat penampakan The Great Barrier Reef, lalu fauna khas Amerika berupa berbagai jenis reptil dan hewan berkantong. Kondisi kependudukannya dipengaruhi kedatangan bangsa Inggris abad ke-15. Perekonomiannya didukung sektor pertanian, perkebunan, perindustrian, dan jasa. Lalu pertumbuhan penduduknya lambat. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Perubahan ruang itu bisa disebabkan oleh faktor alam dan bisa juga oleh faktor aktivitas manusia. Faktor alam itu disebabkan oleh tsunami, banjir, gunung meletus, longsor, dan badai. Kalau faktor aktivitas manusia itu yaitu pemanfaatan dalam alam secara eksploitatif dan penggunaan lahan tidak seimbang. Pengaruhnya apa interaksi antar ruang benua di dunia itu? Dilihat dari sudut pandang ekonominya, yang pertama mendukung pertumbuhan ekonomi, ya. Lalu daya saing ekonominya meningkat, lalu kualitas produknya juga meningkat, dan peluang investasinya makin terbuka. Pengaruh interaksi antar ruang benua di dunia dilihat dari sudut pandang sosial budaya. Yang pertama, sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan. Pengaruh budaya barat dapat merusak budaya asli. Lalu yang ketiganya menurunkan kesenjangan sosial. Dan yang keempatnya budaya sebagai kebanggaan suatu negara. Lalu dilihat dari sudut pandang politik, ada potensi saling mempengaruhi antar negara, tingkat kepercayaan antar negara makin membaik, menghilangkan kesenjangan antar negara maju dan negara berkembang,
lalu memicu konflik di perbatasan. Dilihat dari sudut pandang pendidikan, taraf pendidikannya meningkat, angka melek hurufnya juga meningkat, khususnya negara berkembang. Teknologinya merambah ke berbagai penjuru dunia dan perkembangan ilmu pengetahuannya juga cukup bagus. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Dan jangan lupa kalian harus membaca ulang, melihat ulang, dan dipahami. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.